Selamat malam, apakah suara saya terdengar jelas? Malam kok. Oh, Oke, silakan. Siapa mau duluan? Sherly, Linda, Boyke. saya kok. Oke, silakan Sherly. Kok saya mulai ya? Ya, itu diperbesar dikit, bikin 120%. Oke, Oke, ya saya mulai silakan. ya kok. Perekonomian pasar modal yang menjalankan perspektif keterbukaan dan daya saing sektor pasar modal Indonesia. Salah satu instrumen pasar modal yang paling banyak dikenal masyarakat adalah saham. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data produk domestik bruto atau PDB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Dapat dilihat dari grafik 1.1, perekonomian Indonesia tahun 2020 yang diukur berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku mencapai 15.434,2 triliun dan PDB per kapita mencapai 56,9 juta atau 3.911,7 US dollar. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan 4 2020 menunjukkan berlanjutnya proses perbaikan perekonomian. Berdasarkan data BPS, meskipun mengalami kontraksi, pertumbuhan ekonomi pada triwulan 4 tahun 2020 sebesar minus 2,19%, membaik dari pertumbuhan triwulan 3 tahun 2020 sebesar minus 3,49%. Tren perbaikan pada triwulan 4 tahun 2020 tersebut terjadi di hampir seluruh komponen permintaan dan lapangan usaha. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi 2,07% pada tahun 2020. Kedepannya pertumbuhan ekonomi domestik yang membaik hingga akhir 2020. Perekonomian Indonesia tahun 2021 yang diukur berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku mencapai 16.970,8 triliun dan PDB per kapita mencapai 62,2 juta atau 4.349,5 US dollar. Ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69, lebih tinggi dibanding kapita tahun 2020. Selanjutnya, dapat dilihat dari kinerja pasar modal Indonesia selama tahun 2021 menunjukkan kinerja yang stabil dan membaik tercermin antara lain dari stabilitas pasar, aktivitas perdagangan, dan jumlah perhimpunan dana dan jumlah investor retail yang mencapai rekor tertinggi. Hingga akhir tahun 2021, aktivitas perdagangan saham terus bertumbuh secara positif, tercermin dari kinerja IHSG yang terus bergerak stabil dan cenderung meningkat dibanding pada triwulan 3. Pada tabel 1.1 mengenai volume impor bahan baku menurut data BPS menunjukkan bahwa tahun 2018 volume impor bahan baku mengalami tren kenaikan hingga mencapai level tertinggi sebesar 83,69 juta ton pada 2018. Rinciannya bahan utama sebesar 27,39 juta ton,
dan bentuk olahan 56,3 juta ton. Meskipun demikian, impor bahan baku mulai mengalami penurunan pada tahun 2019. Angkanya pun kembali merosot 10,62% menjadi 74,6 juta ton sepanjang 2020. Kondisi itu terjadi lantaran melambatnya aktivitas produksi sektor industri imbas pandemi virus corona COVID-19. Indeks LQ45 mencetak kinerja yang kurang memuaskan sepanjang tahun 2021. Mengutip data Bursa Efek Indonesia, indeks LQ45 melemah 0,37% sejak awal tahun. Kinerja LQ45 sepanjang tahun 2021 terkesan kurang bertenaga karena aksi profit taking yang terjadi sejak awal tahun. Penguat mulai terjadi sejak pertengahan tahun atau bersama dengan dirilisnya kinerja semester 1 2021 yang menunjukkan perbaikan dibanding periode yang sama walau memerah sepanjang tahun. Saham-saham konstituen indeks LQ45 sebagian besar mengalami kenaikan dibanding tahun 2020. Penurunan pendapatan tahun 2020 mayoritas emiten LQ45 berkisaran antara 3% sampai 51%. Sementara itu, penurunan laba bersih berada di rentang 2% sampai 93%. Realisasi kinerja emiten konstituen indeks LQ45 sesuai dengan ekspektasi para analis. Pasalnya, efek dari pandemi COVID-19 di Indonesia baru mulai sangat terasa pada kuartal 2 tahun 2020, sehingga wajar jika mayoritas mencatat penurunan kinerja akibat dampak pandemi. Terjadinya kenaikan atau penurunan indeks saham dapat memengaruhi return saham. Selanjutnya, alasan pemilihan variabel X. Current ratio digunakan untuk merupakan suatu cara untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek, seperti hutang dan upah. Semakin tinggi hasilnya, semakin kuat posisi keuangan perusahaan. Apabila rasio lancar, rendah, dapat dikatakan bahwa perusahaan kurang modal untuk membayar utang. Jika perusahaan kurang modal, maka berkemungkinan berpengaruh terhadap return saham. Untuk yang kedua yaitu DER, merupakan perbandingan antara total utang terhadap total stakeholder equity yang dimiliki perusahaan, yang semakin menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak melakukan pendanaan melalui utang, sehingga kemampuan perusahaan untuk memberikan return saham semakin rendah. DER berkemungkinan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi return saham. Selanjutnya yang ketiga yaitu ROE. ROE merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan menggunakan modal sendiri. ROE yang tinggi mencerminkan bahwa perusahaan berhasil menghasilkan keuntungan dari modalnya sendiri. Peningkatan ROE akan ikut mendongkrak nilai jual perusahaan yang berimbas pada harga saham, sehingga hal ini berkemungkinan berpengaruh ke return saham. Yang keempat yaitu ukuran perusahaan atau franchise. Merupakan suatu penempatan besar kecil suatu perusahaan. Semakin tinggi total aset yang dimiliki perusahaan, maka menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tergolong perusahaan besar. Semakin besar total aset menunjukkan bahwa semakin besar harta yang dimiliki perusahaan, sehingga investor akan aman dalam berinvestasi. Investor akan lebih meyakinkan perusahaan yang berukuran besar untuk menanamkan kelebihan dananya, sehingga semakin banyak investor yang tertarik untuk membeli saham perusahaan besar, maka harga saham akan meningkat dan memengaruhi return saham. Yang kelima yaitu DPR. DPR adalah persentase pendapatan yang diberikan oleh perusahaan kepada para pemilik atau pemegang saham. Semakin tinggi rasio pembayaran dividen akan menguntungkan untuk
pihak investor, tetapi tidak berlaku untuk perusahaan karena akan memperlemah keuangan perusahaan. Tetapi sebaliknya, semakin rendah dividen DPR akan memperkuat keuangan perusahaan dan akan merugikan para investor. Yang keenam yaitu green accounting. Green accounting adalah salah satu jenis akuntansi yang mencoba memasukkan dan menghubungkan faktor biaya lingkungan ke dalam kegiatan perusahaan. Aktivitas-aktivitas dalam pelaksanaan green accounting tentunya mengeluarkan biaya. Sistem ini memberikan analisis yang lebih baik atas biaya lingkungan dan dapat mengungkapkan peluang yang mungkin bisa meningkatkan pendapatan, sehingga berkemungkinan dapat memengaruhi return saham. Berdasarkan uraian fenomena dari research gap, maka akan menjadi penelitian yang menarik yang berjudul pengaruh CR, DER, ROE, frame size, DPR, dan green accounting terhadap return saham pada perusahaan sektor barang baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2021. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menggunakan variabel green accounting, karena green accounting merupakan sebuah faktor biaya lingkungan yang ke dalam kegiatan perusahaan. Sistem ini memberikan analisis yang lebih baik atas biaya lingkungan dan dapat mengungkapkan peluang yang mungkin bisa meningkatkan pendapatan sehingga meningkatkan return saham. Untuk manfaat penelitian yaitu bagi akademis diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai ilmu referensi serta perbandingan pada penelitian selanjutnya. Bagi praktisi diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk memperhatikan faktor-faktor yang memengaruhi return saham, sebab dengan mengetahui faktor-faktor penyebab tersebut, perusahaan dapat mempertimbangkan dalam perkembangan perusahaan. Manfaat kebijakan diharapkan dapat sebagai bahan pertimbangan bagi instansi pemerintah, sehingga sebagai salah satu faktor yang dapat memengaruhi terhadap perkembangan ekonomi. Ya, Shirley. Sekian dari saya kok. Ya, pertama ketika menjelaskan itu, jangan terlalu terpaku pada teks yang kita punya ya. Kita kalau seminar proposal itu biasanya ada batas waktu 10 menit biasanya. Jadi dalam presentasi ini kan nggak apa-apa, ini cuma di kita aja. Cuma nanti ketika sudah presentasi harus atur waktu. Oke, kok. Fenomena tadi saya baca udah oke. Udah dapat poin-poinnya. Kemudian research gap sudah ada. Alasan milih variabel juga sudah ada. Pembeda penelitiannya green accounting. Cuman di manfaat kebijakannya belum spesifik itu mau ke instansi yang mana. Oh, oke kok. Nanti saya perbaiki lagi kok. Oke. Oke kok. Ada yang mau ditanyakan, Shirley? Sementara belum ada kok. Kalau ada nanti saya japri kok. Oke. Oke, thank you kok. Ya, kemudian siapa lagi? Boyke? Ya, kok. Ayo, Boyke, silakan. Boleh. Coba diperbesar lagi. Hah? Perbesar lagi. Diperbesar lagi. Ya. Cukup kok. Besar dikit lagi. Oke. Ayo, silakan dimulai.
Langsung Selamat fokus ke malam, fenomenanya, fenomena. Ini kok. fenomena umum, khusus, sama fokusnya apa? Fenomena. Maksudnya kok? Fenomena umum, fenomena khusus, sama fenomena fokus. Seperti yang sudah pernah saya jelasin sebelumnya. Coba cerita dulu yang grafik ini. Grafik mana? Yang ini. Ya, Berikut adalah perkembangan rata-rata IHSG periode 2017 sampai 2021. Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa pergerakan IHSG mengalami kenaikan dan penurunan pada periode 2017 sampai 2021. Pada tahun 2018, IHSG mengalami kemerosotan sebesar 2,54% yang disebabkan adanya sejumlah katalis negatif baik dari dalam negeri seperti pertumbuhan ekonomi Indonesia yang belum beranjak dari 5%, depresiasi nilai tukar rupiah, defisit neraca perdagangan, hingga sentimen luar negeri seperti perang dagang dan penaikan Fed Funds Rate atau FFR, Bank Central AS. Pada tahun 2020, IHSG kembali mengalami kemerosotan yang cukup besar, yakni sebesar 5,09% yang disebabkan karena adanya wabah virus corona yang terus-menerus menekan kinerja ekonomi global. Selain itu juga terjadinya perang harga minyak dunia antara Rusia dan Arab Saudi yang menimbulkan ketidakpastian terhadap perekonomian global. Dan juga keputusan The Fed yang menurunkan suku bunga sebesar 50 basis poin menjadi 1,1 hingga 1,25%. Dilatar belakangi oleh wabah virus corona yang dinilai belum efektif memberikan stimulus terhadap perekonomian global. Beberapa faktor yang sering mempengaruhi pergerakan IHSG di sini adalah harga emas, harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, indeks Nikkei 225, dan inflasi. Kenaikan harga minyak dunia akan mendorong kenaikan harga saham perusahaan tambang. Minyak menjadi pendorong penting dari berbagai sektor ekonomi, yaitu untuk transportasi, pertanian, dan manufaktur. Tidak seperti beberapa komoditas lainnya, permintaan minyak cukup stabil. Emas merupakan salah satu instrumen investasi yang sampai saat ini masih sangat diminati oleh semua lapisan masyarakat dan investor, karena emas memiliki sifat zero inflation atau tidak terpengaruh oleh inflasi. Peningkatan emas dari tahun ke tahun dan kecilnya tingkat risiko ini diperkirakan dapat mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan. Selanjutnya, nilai tukar nilai tukar dari harga mata uang suatu negara dalam harga mata uang dengan negara lainnya disebut juga dengan kurs. Kurs adalah faktor yang sangat penting dalam menentukan apakah barang-barang di negara lain lebih murah atau lebih mahal dari barang-barang yang dijual di dalam negeri. Pergerakan mata uang dalam perdagangan ekspor impor barang dan jasa berkaitan dengan perusahaan emiten yang berdampak pada aktivitas di modal, sehingga berpengaruh juga terhadap ISG. Indeks Nikkei 225 adalah sebuah indeks pasar saham untuk bursa saham Tokyo atau Tokyo Stock Exchange TSI. Indeks ini telah dihitung setiap hari oleh surat kabar Nihon Keizai Shimbun atau Nikkei sejak tahun 1950. Indeks ini adalah harga rata-rata tertimbang dalam satuan yen dan komponennya ditinjau ulang setahun sekali. Saat ini, Nikkei adalah indeks rata-rata ekuitas Jepang yang paling banyak kutip, sebagaimana demikian pula dengan Dow Jones Industrial Average di Amerika Serikat. Selanjutnya ada inflasi. Inflasi juga merupakan salah satu variabel yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham. Inflasi adalah proses kenaikan harga umum barang-barang secara terus-menerus selama periode tertentu. Kejadian ini dapat mengakibatkan daya beli masyarakat menjadi menurun dan dapat berdampak buruk bagi perusahaan karena keuntungan perusahaan tersebut menjadi semakin menurun yang pada akhirnya akan diikuti pula dengan menurunnya harga saham. Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang pengaruh harga emas dunia, harga minyak dunia, nilai tukar rupiah dolar, indeks Nikkei 225, dan inflasi terhadap indeks harga saham gabungan masa depan periode 2017 sampai 2021. Yang menjadi pembeda penelitian ini adalah menggunakan variabel indeks harga saham gabungan masa depan. Karena apabila diukur pada waktu yang sama dengan variabel independen akan menimbulkan bias waktu. Hal ini diakibatkan adanya perbedaan zona waktu di Indonesia, Amerika Serikat, dan Jepang
Untuk mengantisipasi hal ini, maka variabel independen menggunakan masa sekarang dan variabel dependen menggunakan masa depan. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini. Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah yang pertama, manfaat akademis. Peneliti berharap dapat memberikan referensi bagi pembaca untuk masa yang akan datang dan dapat menjadi sumber referensi bagi pihak-pihak terkait atau untuk peneliti selanjutnya. Yang kedua, manfaat praktis. Yang bagi calon investor dapat menjadi informasi yang menarik dan menjadi salah satu masukan dalam mempertimbangkan keputusan investasi. Yang terakhir ada manfaat kebijakan, yaitu sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pihak lainnya dalam mengambil kebijakan yang akan ditempuh sehubungan dengan pergerakan indeks harga saham gabungan. Sekian presentasi dari saya kok. Itu manfaat praktis bagi calon investor itu kamu bikin A kan? Iya, lupa hapus kok. Nah, kalau ada A berarti harus ada B juga kan logikanya. Iya. Atau kamu coba tambahin Di manfaat untuk perusahaan juga. manfaat untuk perusahaan. Berarti 4 kok. Perusahaan yang ada di BEI lah secara umum. Bikin B Oh, berarti ya. oke. Boleh kok. Fenomena masih agak kurang gitu. Nanti coba dilengkapi lagi. Pertama, kamu jelasin PDB dulu. Peredaran Oh, domestik bruto. Kamu ya, ambil data dari Badan Pusat Statistik ya, Boyke. boleh kok. Ambil secara umum aja. Kemudian kamu kaitkan ke IHSG. Kebetulan kan kamu pakai indeks dari Jepang juga kan. Ya, Indeks Jepang itu kan ada grafiknya juga. Coba ada. tampilin. Ya, tampilin juga nanti ya. Boleh kok. Itu research gap sudah ada. Tadi alasan ngambil variabel ada kan? Kurang Ada jelas kok. tadi. Ada. Coba tunjukin Ini kok. atas ke atas. Hah? Ke atas. Lagi. 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 Ke atas lagi. 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 Oke, sudah ada. Alasan sudah ada, result gap sudah ada. Manfaat kamu tambahin satu lagi untuk yang perusahaan di bursa efek secara umum ya. Karena kamu Boleh kan kok. global nih ambilnya. Ya. Kemudian pembeda penelitian juga sudah ada. Kamu nggak ada rencana mau pakai moderasi? Hmm, belum ada sih kok. Oh ya, saya mau tanya dulu. Ya kok. Yang menetapkan harga emas itu dari negara mana ya? Aduh. Kurang tahu kok. Coba dicek. Yang menetapkan harga emas dan harga minyak itu negara apa? Itu kan kamu ada tulis Indonesia, Amerika Serikat, dan Jepang ya. Ya. Jepang itu jelas untuk yang Eh, Nikkei 255 Nikkei itu ya. 225. Ya. Nah, itu saya Amerika Serikat tuh kemarin saya cuma menduga aja. Cuma kamu cek lagi harga emas sama Oh. harga minyak itu dari negara mana. Oh gitu. Oke kok. Kalau rupanya dari Arab Saudi ya kamu tulis Arab Saudi ya. Biasanya minyak dari Oh. sana sih. Ya, minyak dari Arab Saudi. Tapi kalau emas nanti saya cari lagi kok. Ya. Kalau moderasi kamu mau nggak? Eh, nanti kalau saya mau nanti saya japri kok ya. Sebelumnya research gap-nya yang dalam bentuk tabel Excel Hmm? kirim juga ke saya ya. Oh, oke kok. Oh sudah ya. Belum, belum Belum. bikin ke Excel sih, tapi masih ke dalam note gitu. Kemarin kan untuk bikin Ya ini. udah. Ya rapikan ke Excel aja ya. Baru nanti kirim ke Boleh, saya ya. boleh. Boleh kok. Terus ada yang mau kamu tanyakan?
Sejauh ini belum ada sih kok. Oke. Kemudian lanjut yang berikutnya yang ketiga. Ya, silakan dimulai. Linda. Belum ada suara ya? Gini kok. Ada, sudah ada. Pemerintah, Yang lain tadi ada nyimak juga ya presentasi teman-temannya. Oke, Linda, silakan mulai. ini kadang Linda, gimana Linda?
Ini saya close dulu, nanti saya share link baru ya, soalnya tinggal 8 menit.